Oke teman-teman, hari ini kita santai sambil istirahat pukul 12 siang ya, sambil makan. Jangan lupa untuk tetap semangat sambil istirahat, duduk-duduk seperti ini di kebun. Kita coba membahas masalah durian musangking. Durian musangking atau yang dikenal juga sebagai Raja Durian merupakan salah satu varietas durian yang paling populer dan diminati banyak orang, khususnya orang kita yang tinggal di perkotaan ya, karena begitu mahalnya. Rasanya juga sedap, rasanya manis, teksturnya lembut, dan aromanya khas membuat durian musangking menjadi primadona di kalangan pecinta durian ya. Selain itu juga harga jual yang tinggi membuat budidaya durian musangking menjadi sangat cocok untuk dijadikan usaha karena sangat menguntungkan. Usianya panen juga lebih kurang 4-5 tahun ya. Terima kasih, kita sudah bisa menanam durian musangking di kebun kita ini. Di kebun Rusman Sialagan ada lebih kurang 200 batang pohon. Kita sudah menanamnya hampir 3 tahun kemarin ya. Sesudah kayu ini kita tebang dari sini, yang tadinya ini kita tebang semua dari kayu jabon. Kayu jabon sudah kita tebang, sudah kita jual, jadi kita ganti dengan durian musangking. Durian musangking bukan hanya sekedar buah untuk dinikmati, tetapi juga peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Permintaan yang tinggi di pasokan yang terbatas membuat harga durian ini tetap stabil di pasarannya. Dengan membudidayakannya sendiri, Anda tidak hanya bisa menikmati durian kualitas terbaik, tetapi juga meraup keuntungan besar nantinya apabila sudah panen. Sebelum memulai budidaya, penting untuk mengenal karakteristik durian musangking agar Anda bisa memberikan perawatan yang tepat nantinya ya. Pertama, kita bisa terangkan soal asal-usul dulu ya durian musangking ini. Durian musangking berasal dari Malaysia, tepatnya di daerah Kelantan di Indonesia sendiri. Durian ini diinstruksi dengan nama MK atau Hot Timar. Ciri-ciri khas ya, boleh kita lihat buah berbentuk bulat hingga lonjong dengan duri tajam berwarna coklat. Daging buah tebal berwarna kuning keemasan dan memiliki rasa manis legit dengan sedikit pahit. Musim berbuah biasanya berbuah pada bulan Juni hingga Agustus. Begitu juga dengan habitat tumbuh optimal daerah dataran rendah dan ketinggian 700 mdpl. Bisa kita lihat juga pemilihan lokasi. Lokasi merupakan faktor penting dalam membudidaya durian musangking ya. Tanaman durian membutuhkan lahan dengan drainasi yang baik dan sinar matahari yang cukup. Pilihlah lokasi yang memiliki curah hujan antara 100
1.500 sampai 2.000 mm per tahun dan suhu antara 25 derajat sampai 30 derajat. Persiapan tanah boleh juga kita belajar ya teman-teman. Tanah yang ideal untuk durian adalah tanah yang gembur dan kaya akan bahan organik. Lakukan pengolahan tanah dengan cara membajak untuk meningkatkan kesuburan tanah. Pastikan pH tanah berada pada kisaran 5 sampai 6,5. Persiapan tanah juga dalam melakukan penanaman durian. Pertama, tanah yang ideal untuk durian adalah tanah yang gembur dan kaya akan bahan organik. Begitu juga dengan tips persiapan lahan. Bersihkanlah lahan dan gulma dari sisa tanaman. Gemburkanlah tanah sedalam 50 sampai 70 cm. Buat lubang tanam dengan ukuran 60 x 60 x 60 cm ya teman-teman. Karena bibitnya kemarin sudah kita tanam di usia 1,5 tahun. Dengan rata-rata bibit tingginya 100 sampai 120 cm. Perlu juga kita pahami penanaman bibit durian musangking. 1. Pemilihan bibit yang berkualitas. Pemilihan bibit yang berkualitas sangat penting untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pilihlah bibit yang berasal dari indukan yang sehat, bebas dari penyakit. Bibit yang baik memiliki batang yang kokoh, daun hijau segar, dan akar yang kuat. Tip memilih bibit. Pilih bibit yang sudah berumur 6 sampai 12 bulan. Pastikan bibit memiliki batang yang tegak dan tidak bengkok. Periksa daun bibit. Pastikan tidak ada bercak atau tanda-tanda penyakit. Kami menyediakan bibit musangking yang unggul, sehat, dan siap tanam. Setiap bibit dipilih dengan teliti untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Perlu kita ketahui teman-teman, penanaman bibit. Penanaman bibit dilakukan dengan cara menggali lubang tanam dengan ukuran box 60 x 60 x 60 cm. Jarak tanam yang ideal adalah 10 x 10 meter agar tanaman memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh. Letakkan bibit di tengah lubang dan timbun dengan tanah hingga menutup seluruh akar. Siram bibit secara teratur untuk menjaga kelembapan tanah. Ini wajib kita lakukan ya setelah ditanam. Bibit tanaman tadi yang sudah kita masukkan dalam lubang harus diperhatikan menyiramnya dengan air supaya akarnya langsung bisa meresap ya ke tanah. Perawatan tanaman durian musangking. Pertama-tama penyiraman. Penyiraman ya. Tanaman durian membutuhkan penyiraman yang cukup, terutama pada musim kemarau. Siram tanaman setiap hari apabila kondisi tanah sangat kering. Pastikan tanah selalu lembab tetapi tidak tergenang air. Begitu juga lah kemarin waktu kita tanam durian ini teman-teman, memang di musim kemarau ya sangat panjang. Kita kewalahan menyiramnya setiap di pagi hari dan sore hari. Ternyata inilah hasilnya sesudah tumbuh dia. Kita tinggal merasakan hasilnya ya, tinggal menunggu panen. Begitu juga kita tetap rutin untuk memberikan pupuk
Sisa-sisa rumputnya juga tidak usah kita bakar, cukup kita taburkan. Kalau ada sisa-sisa, contohnya dedaunan-dedaunan, bolehlah kita seperti ini kita buat di sela-sela batang pohonnya ya. Begitu juga dengan pemupukan. Pemupukan merupakan salah satu faktor kunci dalam budidaya durian musangking. Gunakan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang setiap 3-4 bulan sekali. Selain itu tambahkan pupuk sesudah kita lakukan pertama tadi penyiraman, pemupukan, kini kita melakukan pemangkasan ya. Pemangkasan bertujuan untuk membentuk struktur tanaman yang baik dan meningkatkan produksi buah. Lakukan pemangkasan pada cabang-cabang yang tidak produktif dan tunas liar. Pemangkasan sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan untuk mengurangi resiko serangan hama dan penyakit. Boleh juga kita perhatikan tips dari pemangkasan ya. Pangkas cabang yang tumbuh tidak teratur atau terlalu rimbun. Pangkas cabang yang sakit atau terserang hama. Pangkas cabang yang tumbuh ke arah dalam tajuk. Begitu juga dengan pengendalian hama dan penyakit. Boleh kita saling belajar ya. Beberapa hama yang sering menyerang tanaman durian antara lain ulat daun, kutu putih, dan penggerek batang. Gunakan insektisida alami atau pestisida sintetis untuk mengendalikan hama-hama tersebut. Anda bisa mendapatkan berbagai macam merek pestisida di toko pertanian terdekat ya teman-teman. Kalau soal penyakit yang sering menyerang durian antara lain busuk akar, antraknosa, dan jamur akar putih. Untuk mengatasi penyakit, gunakan fungisida yang sesuai dan lakukan sanitasi kebun secara rutin ya. Pastikan juga untuk memangkas bagian tanaman yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit. Sesudah kita tanam tanaman ini sekitar 3 tahun lebih kurang ya teman-teman. Kini kita coba cerita waktu panen. Durian musangking biasanya siap panen sekitar 4-5 tahun. Masa tanam. Tanda-tanda durian siap panen antara lain aroma yang kuat, duri yang mulai melunak, dan warna kulit yang menguning. Teknik panen juga harus kita perhatikan, di mana panen dilakukan dengan cara memotong tangkai buah menggunakan pisau tajam. Pastikan untuk tidak menjatuhkan buah ke tanah agar tidak rusak. Setelah dipanen, buah durian sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk dan kering untuk menjaga kualitasnya. Begitu juga dengan pengolahan pasca panen. Setelah dipanen, buah durian bisa dijual langsung atau diolah menjadi berbagai produk olahan seperti dodol durian, es krim durian, atau jus durian. Pengolahan pasca panen dapat meningkatkan nilai jual daya tahan produk. Sekarang kita coba untuk bagaimana tips-tips sukses budidaya durian musangking ya.
Satu, peningkatan kualitas buah dulu kita ceritakan. Untuk meningkatkan kualitas buah durian, perhatikan kebutuhan nutrisi tanaman dan lakukan pemangkasan secara rutin. Selain itu juga bersihkan kebun, hindari penggunaan pestisida kimia berlebihan. 2, pemasaran kita coba terangkan sedikit walaupun kita belum pernah panen durian musangking, tapi untuk jangka panjang coba kita nantinya belajar apabila sudah panen ya. Pemasarannya pemasaran yang efektif dapat meningkatkan keuntungan budidaya durian. Manfaatkan media sosial dan platform e-komersi untuk memasarkan produk Anda. Jalin kerjasama dengan restoran atau toko buah untuk memperluas jangkauan pemasaran ya. Jaringan pemasarannya juga kita banyak sekarang melalui sosial media seperti ini. Sebelum adapun kita bisa panen, sudah kita coba melalui pemasaran sosial media nantinya, supaya nanti cepat kita dikenal orang sebagai penghasil durian ya. Khususnya di kebun kita ini sudah kita pasarkan melalui online seperti ini, melalui siaran langsung, melalui video reel baik di Facebook maupun di internet dan YouTube. Mohon juga lah untuk dibantu di channel YouTube Rusman Syalagan, klik Rusman Syalagan 1531. Bisa menghubungi di nomor 0823 64 69 149. Begitu juga di nomor WA nantinya atau di YouTube TV Johnson. Mohon diklik Bang JHON 844. Begitu juga bisa menghubungi di nomor WA 087788 099996. Itulah yang bisa kita sampaikan melalui channel YouTube ya, atau di Facebook Rusman Syalagan. Boleh nanti kita buat nomor WA-nya juga, atau melalui Messenger atau melalui email ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba belajar inovasi produk. Inovasi produk yang dapat menjadi salah satu kunci sukses dalam budidaya durian. Ciptakan produk-produk olahan baru yang menarik minat konsumen, seperti keripik durian, brownies durian, atau susu durian. Memang sebagai penutup kita boleh juga lah, karena ini sudah jam istirahat makan siang, boleh juga kita menyimpulkan juga ya sebagai menutup perbincangan kita di siang hari ini, di mana budidaya durian musangking memang membutuhkan ketelatenan ya dan pengetahuan yang cukup. Namun hasilnya sangat menguntungkan dengan mengikuti panduan yang telah saya bahas di atas. Rekan-rekanku semua pencinta durian musangking, sahabat-sahabatku, dapat memaksimalkan hasil panen dan meraih keuntungan nantinya ya yang optimal. Selamat mencoba dan semoga sukses. Jangan lupa untuk subscribe, komen, share, dan like. Dan terutama untuk bisa kita mendukung channel ini untuk bisa bermanfaat dan berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman ya teman-teman. Terima kasih.